The number you have dialed has been changed. You make me feel a little higher. We should do it, make me smile. Make me feel so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vicky Tasfiatul Kolbina, Umi Sholih Hidayah, dan Widya Stuti Indriasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari mata kuliah Pancasila dan diampu oleh dosen Ella Munifatus Sa'diyah MH. Selanjutnya, simak penjelasan dari kami. Perjuangan bangsa Indonesia ini dimulai dari kerajaan-kerajaan. Sejak zaman dulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia. Dan proses terbentuknya negara Indonesia ini melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan. Di sini saya akan langsung menjelaskan tentang Pancasila dalam era prakemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau biasa disebut Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Berikut ini usulan dasar negara menurut 3 tokoh. Yang pertama yaitu tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Dan yang kedua adalah tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Supomo mengusulkan dasar negara sebagai berikut. 1. Teori negara perseorangan atau individualis. 2. Paham negara kelas atau kelas teori. 3. Paham negara integralistik. Dan yang terakhir yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila dalam era kemerdekaan. Terdapat 3 poin, yaitu 1. Setelah perumusan dasar negara dibentuklah organisasi PPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan 21 orang, dan Piagam Jakarta disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, terjadinya pengubahan Piagam Jakarta pada sila pertama, yang dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945,
Piagam Jakarta memperbandingkan perumusan dasar negara menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menerapkan Pancasila pada masa Orde Lama. Pimpinan Soekarno mulai mendapatkan sorotan saat diberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Masa setelah kemerdekaan RI 1945-1950 sejak Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan pada 17/1945 yang terjadi setelahnya adalah hiruk-pikuk politik dan keamanan seiring masuknya kembali Belanda ke wilayah Indonesia. Pada masa awal pemerintahan Soekarno pula Pancasila dibentuk dan digondok ada rasa ketidakpercayaan dari sejumlah golongan tertentu terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Peristiwa ini kerap disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada 18 September 1948. Soekarno mengubah sistem politik Indonesia menjadi demokrasi terpimpin melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden mengembalikan konstitusi ke Undang-Undang 1945 dan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS serta Dewan Pertimbangan Agung DPAS dengan menjadikan presiden sebagai titik sentral pemerintahan Soekarno. Berharap dapat mencipta ulang stabilitas politik Indonesia waktu itu. Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sementristik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya kepada presiden yang membuat kedudukan presiden dan sangat kuat dan berkuasa terlebih setelah mundurnya Hatta dari presiden wakil presiden sejak 1956. Pancasila era Orde Baru. Soekarno dilengsarkan oleh MPRS dan Jenderal Soeharto kemudian memegang kendali. Pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1967, Presiden Soeharto mengatakan, Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila. Selain itu, Presiden Soeharto juga mengatakan, Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan. Pancasila bukan dasar falsafah negara yang sekedar dikeramatkan dalam naskah Undang-Undang Dasar, melainkan Pancasila harus diamalkan. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Instruksi Presiden tersebut mulai berlaku pada tanggal 13 April 1968. Pada tanggal 22 Maret 1978, ditetapkan MPR Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pada bulan Agustus 1982, pemerintah Orde Baru menjalankan asas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal, bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan.
adanya kesadaran dan timbullah gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pancasila era reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Nilai-nilai reformasi yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.